Ni Made Westni, made in West Germany. Oh my goodness, that's Zamannya papa penempatan, aku selalu jadi cewek yang menyambut kayak presiden yang kalau lagi datang ke KBRI itu aku menari. Lumayan cuan. udah cuan ya, kecil-kecil ya. Kepilih gadis sampul masih semifinalis. Mau lanjut pindah Ke Korea. Gemes. Waktu itu tinggal di apartemen yang depannya itu KBS. KBS itu tempat para artis-artis pada casting dan itu antriannya panjang. Oke. And itu made me agak takut ya untuk jadi artis karena the fame that I see that made their life very change. Kayak teman aku waktu itu, aku satu bangku sama Jessica Jung. Dia diharuskan tidak boleh makan karena papa tuh selalu kayak, "Dek, udahlah kerja kantoran aja." Aduh, nggak sanggup pak. Jadi kayak emang otak dagang gitu. Ya udah, akhirnya ke Bali terus keliling sampai akhirnya duit habis, tinggal 150.000 di dompet. Dan nggak mau pakai duit buat bisnis ya? Nggak mau. Akhirnya aku tidur di pantai 2 hari. Ini anak siapa sih? Istri siapa ini? Kita berjumpa lagi di Sofina Talks dan hari ini saya punya tamu yang masih muda, tapi cita-cita dan visi dan misi dan pokoknya luar biasa deh. Pekerja keras iya, ibu iya, pemeran juga iya, konten kreator iya. Everybody please give a round of applause untuk Westni DJ. Tapi dia bukan DJ ciki-ciki tapi Ni Made Westni Dwi Jayanti. Nah, bedanya sama Titi DJ Dwi Jayati. Kalau kamu pakai N, Dwi Jayanti. Karena anak kedua. Anak kedua dari berapa bersaudara? Berdua. Kakak laki perempuan? Laki-laki. Ini kamu tuh asli Bali atau ada campuran sih? Asli Bali. Kok kayak ada bule-bule gimana gitu? Nenek-nenek dari nenek moyang tuh ada kayak Japanese-nya ada. Ada Japanese? Iya, kan zamannya dulu ya. Zaman 30 GSPKI. Oh, oke. Ya kan? Jadi ada history seperti itu. Iya. Ada juga German-nya, ada juga German. Spanish. Jadi Spanish. campur aduk. Aku lihat Spanish sini. Latino, Wow. Latino. No habla Inggris, oke. Oke, jadi anak kedua. Tapi aku lihat namamu Westni. Jadi aku kemarin nelfon dia kayak kepikiran West aku. New York. Iya, hey West New York, kita jadi ya syuting. Sebenarnya ada hubungannya sama West New York nggak sih? Atau gue ngarang ya? Jadi West itu stands for Barat, ya pasti Barat. Oke. Ni-nya itu Germany, because I was born in West Germany. West Germany, I see. A Kayak weird name ya. kayak Ponki Barata, Oh. Pontianak Kalimantan. Ya lucu banget. Iya, nggak ada G-nya itu sebenarnya. Ponki. Ponki. Iya. Baru tahu loh Iya. aku. Ponki, Tri Barata, anak ketiga Baratanya itu Kalimantan Barat. Oh, suka persingkatan juga ya? Ternyata ya, Kita agak nyambung di situ. ternyata Westni Jerman Barat, Jerman Barat di Bonn. Bonn. Oh lah, oke. Tapi lahir nggak di situ dong? Lahir di situ, right when the Berlin Wall fell down. Kamu lahir? Papan singa lah. Jadi mamaku tuh kayak apa ya, kasih nama anak gue ya West. Oke, Barat. Iya sih, lahir di Barat. Ni-nya dari Germany. Oh, Tapi mama iseng ya. Kalau misalkan Ni Made kan. Iya. Jadi kalau dibalik tuh made in West Germany. Oh my goodness, iya juga ya. Enggak, kalau anak sekarang iya lagi, Oh, iya, iya iya, lagi iya. gitu ya, iya lagi. Gen Z sekarang. Ni Made Westni, made in West Germany. Oh my goodness, that's so smart. Weird in a smart way. Iya, witty sekali ya lo. Itu sebenarnya. Tapi kalau kakak enggak, Kakak enggak, kakak malah namanya Jawa Bali banget. Iwayan Hari Wijayanta Putra tuh kurang Bali Jawa apa coba? Bahkan aku di Wijayantinya kan nggak nyambung kan? Iya sih sebenarnya. Demi Indonesiananya tetap ada Blame my kayaknya dad. gitu ya. Oh, kalau kakak berarti Hari, dipanggilnya Pak Wayan.
Hari. Kalau Wayan tuh bingung antara suami sama. Iya, suamimu soalnya Wayan, gede Wayan ya. Iya. Jadi si anak kedua ketemu anak pertama. Nah, Wayan itu Wayan balik. Jadi di Bali itu ada istilah Wayan pertama dan Wayan balik. Oke. Di keluarganya Wayan, kebetulan kita tidak boleh menggunakan Wayan pertama. Oke. Putu dan juga Made. Makanya anak pertama tuh namanya Nyoman. Harusnya kan Putu atau Wayan. Iya. Kalau Kialo dia Ketut, anak keempat. Dia lanjutan dari Nyoman tuh Ketut. Iya. Karena the jinx in the family. Oh, jadi ada kepercayaan di keluarga. Jangan dikasih nama itu. Either you put Wayan, Putu, or Made, you either pass away or you get asthma. Oh, di keluarga si Wayan nih. Iya. Oke. Jinxnya tuh seperti itu. Lucu ya? Iya, tunggu bentar. Sih. Ini biar teman-teman juga ngerti maksudnya apa sih Wayan balik gitu kan. Ini kan karena orang Bali itu kan 4 kan. Iya. 4. Pertama itu selalu kalau nggak gede Wayan, Putu, terus kedua Made, terus ketiga Nyoman, keempat Ketut. kelima itu balik lagi. Wayan balik. Ya, itu maksudnya Wayan balik tuh itu. Karena kan KB balik kan 4 kan. Iya. Boyoan tuh Ketut. Oh, keempat. Jadi aku pun masih coba menelaah nih. Iya. Kamu juga masih kalau jelasin sambil mikir ya maksudnya gimana kemarin karena gitu ya? Iya emang jinxnya tuh complicated gitu, tapi lucu denger ya. Iya. Ini sama complicatednya dengan permargaan orang Batak. Iya. Ini sama ini nomor kau berapa? Kau panggil apa? Oh bukan Namboru, kau panggil ini gitu. Iya. Nggak ada apa namanya kakak Marulak or something like kakak balik gitu. Kalau Kak Sofi kan Batak ya? Batak, Simanjunta. Wow, garis keras Batak salah itu Manado ya? Itu Ambon deh kayaknya pakai gitu. Ke timur itu suamimu itu yang Bali Ambon itu. Oh oke. Jadi se dalam tanda kutip ruwet itu. Tapi it's nice to have tradition yang kita bisa pelajari ya. Culture, adat istiadat yang nggak hilang gitu. Hilang. Kayak suamiku kan juga Ambon. Iya, itu juga nggak. Mana ada ininya kan kayak muka wajah Balinya, muka apa? Dia nggak Bali, dia juga nggak Ambon, dia kayak bule menurut aku. Iya, itu dia. Dia juga kayak Spanish bentukan kan? Bingung, wajahnya. kan? Betul. Tapi gini, berapa lama kamu di Jerman itu? Numpang lahir aja pas Tumbang itu Berlin Wall ya. Berlin Wall. Papa itu penempatan Deplu. Oke. Di Jerman selama 4 tahun. So I was born 1989. Balik ke Indonesia. Abis itu Papa penempatan lagi. Grew up in Canberra, Australia. Oke. Balik lagi ke Indonesia. Balik lagi ke Korea Selatan. Oh, I see. Itu terakhir tuh penugasan terakhir. Papa akhirnya pensiun. I see. Jadi sebagai anak kamu banyak mengalami budaya-budaya lintas negara. Beda-beda banget. Beda ya? Beda. Dari Europe, Australian, and then Asian. Iya. Kontrasnya tuh crazy ya? Jadi seru untuk kita identify, oh ini culture-nya beda-beda ya tiap negara gitu. Tapi apa yang membuatmu akhirnya menjadi, karena yang kita tahu Wesni itu sebelum dia pindah ke Bali ya, adalah pemeran. Kamu banyak sekali main dalam entah sinetron, FTV-mu kayaknya wah panjang itu kalau kita balik bisa berhalaman-berhalaman. Bahkan di film. Mungkin buat teman-teman yang tahu Philcop The Series juga ada waktu kamu jadi Mbak Nana itu. Itu main di Philcop 1 dan 2. Iya. Yang ketiga enggak, karena aku udah pindah ke Bali. Udah pindah ke Bali. Sementara Philcop yang movie aja padahal dia main juga di situ ya. Cuma yang jadi pertama. Jadi barista Mbak Nana. Barista. Oh, barista tuh si Nana itu ya? Si Nana. Oh, oke. Karena aku dibilang mirip sama si Nadine. Philcop yang kedua. Nadine yang mana nih? Ada 2, Chandra Winata atau Nadine yang Nadine Alexandra. Alexandra. Iya sih bener. Iya, ada kemiripan. Kita satu vibe soalnya kan. Jadi pas di frame tuh tunggu, ini bukan Nana. Ini yang satu lagi si Bri gitu. Jadi kita suka wrong frame karena rambutnya pas lagi sama. Iya, terus panjang-panjang rahang juga mirip sih memang. Iya. Oke. Jadi apa yang membuatmu pertama kali merasa I have to go to dunia entertainment? Karena aku tahu kamu pernah ikutan Gadis Sampul. Ya, 2003 Go Girl. Tapi itu pas saat apa-apa penempatan. Jadi pas lagi finalis, aku pindah. Pas lagi finalis harus pindah ke Korsel. Iya. Ih, sebel amat. That hard achievement, ya kan?
Karena kan mama kan pengen banget aku cewek banget nih. Sedangkan aku suka banget boyish stuff kayak suka turnamen Atari, suka turnamen macam-macam yang berhubungan. Makanya aku sampai sekarang sama anakku sukanya Hot Wheels sama suamiku. Tomboy ya? Lebih ke tomboy. Jadi mama kayak I'm a little scared that my child daughter won't be that girly girl gitu. Akhirnya sama mama iseng dimasukin modeling. Di sekolah modeling? Bukan? Jadi kayak nitip ke teman-temannya dia gitu, yang anak-anak kalau dia ada casting atau apa, cobain deh. Sedangkan aku kayak, enggak ya ma, aku main bola aja, aku ikut turnamen aja gitu kan. Jadi mama kayak, ayo dek kamu harus ada sesuatu skill dari kamu yang melekat di kamu, itu nari Bali. Nah, zamannya papa penempatan, aku selalu jadi cewek yang menyambut kayak presiden yang kalau lagi datang ke KBRI itu aku menari Bali. Lumayan cuan. Udah cuan ya, kecil-kecil ya. Tapi memang kamu bisa menari Bali? Iya. Harus kalau kata mama. Iya, dan tapi orang Bali sih rata-rata memang anak-anaknya pada bisa nari Bali ya. Tapi nowadays kayak generasi sekarang ya, Alpha. Ya, mereka tuh kayak lebih cenderung TikTok nggak sih? Ininya TikTok ya. Culture-nya agak hilang. Iya, kurang ininya ya. Kurang menari Balinya menurut aku ya. Iya. Tapi back again kan itu kan skill of what they like. Iya. Kalau zamannya aku dulu kan paksaan kan. Iya. Tuntutan dan tuntunan dari orang tua kita harus menjalani yang seperti itu. So you started kesenian itu justru di luar negeri menjadi penari Bali yang menyambut ketika ada tamu-tamu negara dari Indonesia datang karena papa kerja di Depok. Dari situ kerasa darah seninya mengalir. Did you ever learn how to sing or act? Enggak. Pulang sempat ke Indonesia, kepilih Gadis Sampul masih semifinalis. Mau lanjut pindah ke Korea. Gemes. Iya. Kesel apa gemes? Kesel karena ini udah ngapain sih, udah capek-capek achievement tapi kok malah dipindahin gitu kan. Kan jadi kayak ya ini maunya apa sih orang tua? Udah enak ada temen, adaptasi, and then you move again gitu. Itu kan adaptasi lagi gitu. Akhirnya pas di Korea itu, I think it's a hint from God ya. Jadi tahu Girls Generation yang K-pop Korea nggak sih? Yang SNSD. Iya, ini zaman-zaman waktu itu si ada Jessica Jang, ada Boa, gitu-gitu ya. Nah, aku awalnya nggak tahu, ternyata aku masuk satu sekolah sama mereka. Di sana? Di Korsel? Yes. Satu sekolah sama siapa? Jessica Jang, Jessica Ho, kakak kelasku Boa. Boa itu kakak kelasmu? Karena jadi aku masuk sekolah yang kayak rebelnya para artis itu terkumpul karena nggak tahu mau sekolah di mana. Paham ya? Si artisnya? Iya. Gitu. Jadi pas masuk, ya I don't know who they were. Karena aku ada anak dari Indonesia yang I don't know who they were. Siapa gitu. Lu? Kan gua nggak tahu. Iya, akhirnya mereka kayak satu-satu, kan mereka kan admire bulu mata atau apa. Sedangkan waktu itu kan aku yang matanya belok. Mereka kayak, what did you do to your eyes? Gitu. How come you have good eyelashes? Gitu kan. So I'm like, kan jadi freaked out sendiri. Ini orang apa sih, lebay banget. Terus akhirnya aku punya teman Indonesia dan dia bilang, itu artis. Tahu. I'm like, what is artis? Ya udahlah, aku nggak mau. Dan waktu itu tuh zamannya aku ingat banget, aku nonton kakak di Lupus. Aku? SD. Itu SD. Tahun itu? Aku SD itu tahu kakak tuh Lupus. Aku Lupus deh. Ya kan? Iya benar. Ya kan? Lupus. And then ya udah, Lupus milenia. Dan itu kan tontonan yang benar-benar hits pada masanya. Iya, gitu. Masyarakat pada saat itu menunggu I look up to that series loh. Zaman itu kan buat aku kan series ya. Iya betul, series ya. Dulu kan harus sabar ya sekali seminggu nontonnya. Ya, macam kayak tersanjung. Iya bener kan? Iya. Pada saat itu ada Sidul Anak Sekolahan di hari Senin kalau nggak salah, terus Lupus hari Kamis kalau nggak salah. Iya. Dan jadi itu kayak I think it's a hint waktu itu pas balik ke Indonesia lagi di mall. Terus ditawarin casting. Lagi di mall ditawarin casting. Jadi ini bukan dari lingkungan pertemanan mama yang tadi nitip-nitip. Sama sekali enggak. Ini setelah pulang dari Korsel ya? Iya. Tunggu. Balik ke Korsel dulu. Jadi Korsel kesel menjalani hidup sebagai anak remaja yang rebel. Itu SMA ya? SMA ya. SMA.
anak kedua yang rebel di keluarganya, kesel karena udah disuruh modeling. Saya udah usaha, pas udah dapet pindah. And then temenan sama si Korea-Korea. Did that bring an influence to your life? Karena kan mereka, kan kamu tahu tuh udah jadi artis. Did that like, oh artis ya gitu? Aku waktu itu tinggal di apartemen yang depannya itu KBS. KBS itu tempat para artis-artis pada casting, dan itu antriannya panjang. And itu made me agak takut ya untuk jadi artis, karena the fame that I see that made their life very change. Kayak teman aku waktu itu, aku satu bangku sama Jessica Jung. Dia diharuskan tidak boleh makan. Biar kecil terus. Biar kecil, karena kan emang Korea kan kayak template body banget Iya. And itu persaingan buat mereka. Kayak boneka kertas kan, paper doll kan, mereka harus panjang-panjang. Dan aku waktu itu kena omel sama manajernya karena aku bantuin dia kasih makan apel. Karena dia pingsan di kelas. Terus kamu kasih apel nih si Jessica Jung. Terus? Dan dia pingsan, nggak boleh makan sama manajer. Oh my goodness. That's how harsh Korean artis, industry. And banyak banget yang akhirnya jadi malfunction organ. Betul. And they got stressed and they end up having mental health. And suicidal. Banyak banget. Jadi kamu udah terpapar melihat itu jauh sebelum K-pop di sini. Dan itu jatuhnya tahun 2020. Tahun 2003 also. Waktu itu. And it was hard for me to see. Kayak, gue maju nggak ya jadi artis, kok ngelihatnya nggak enak banget gitu. Tapi mama bilang, you're talented there, coba aja, you never know gitu kan. Ya udah balik ke Jakarta, ditawarin casting, terus dapat iklan, akhirnya ditawarin untuk Go Girl waktu itu, dapat semifinal, finalist. Barulah di situ juri aku Mas Angga Dwi Masa Songko. Pembuat film. Itu adalah sutradara. Dari situ Mas Angga kayak gave me a question yang menurut dia jawaban aku nyeleneh. And then dari sana aku diajakin casting. Untuk film. By that time rambutku masih panjang kayak gini, Kak. Terus nggak keterima castingnya. Aku capek casting karena aku casting itu kisaran untuk iklan sampai film itu ya bisa dibilang 100 sekian kali lah. Casting terus tanpa ada yang goal? No, tanpa ada yang goal, tanpa ada manajer, tanpa ada agency. Itu usia? Usia 18. Aduh, itu kena mental sih sebenarnya sebagai anak yang dengan berusaha menampakkan jati diri. Kayak ada perasaan di reject nggak pada saat itu? Of course, karena mereka selalu bilang kamu Indo nggak mungkin bisa keterima. Indo? Lo kan udah musim waktu itu, ada Cinta Laura dan yang lain-lain. Tapi udah kan ada waktu itu. kan dia mungkin segmennya beda. She was already someone yang well known. Kalau aku kan kayak who are you? Digituin. Jadi kayak datang nih bawa foto, manajemen datang bawa anaknya rombongan, ya udah foto aku ditumpuk aja. Di atas si manajemen ya, karena si manajemen udah bikin link ke klien ya. Tapi ya udah rejection kayak udah jalanin aja. Maybe the rejection gives me a motivation kayak lo lihat tuh nanti ya gitu. Ya udah akhirnya Mas Angga nelfon lagi krunya. Kasdirnya nelfon lagi, dia bilang, Wes coba datang lagi, kita recast lagi karena kamu masuk final. Loh, kok tiba-tiba masuk final? Mas Angga rambut saya udah beda. Hah, lo apain rambut tuh? Saya potong pendek total karena I was frustrated. Kayak I just wanna take off all the load, So I cut my hair, I cut my bangs, so it was another look for me. Malah keterima dari situ. Masa? Waktu itu kayak apa sih rambutmu? Poni kakek Dora. Iya, tapi ini yang belakang pendek, Kak, segini. bob. Bob pendek dari segini. Akhirnya aku bob pendek. Itu baru keterima tuh. Kayak it's someone that is newborn gitu. Terus akhirnya baru situ aku kayak ngerasa I finally kayak have that achievement. Terus dilihat orang. Tapi yang aku takutin tuh cuman lingkungan aja, karena kan ngeliat Korea dengan lingkungan seperti itu, artist life, and then like in here, apakah akan sama?
Tapi nyatanya setelah kamu jalani sama nggak? Tergantung dari kitanya. Oke. Back again, pergaulan kan beda-beda. Tergantung dari kitanya. Kak Sofi, artist life itu adalah kita begadang ya. Kalau buat aku tuh dibayar untuk begadang atau dibayar untuk menunggu itu pasti. Every actresses in dimanapun. Cuman back again, kita tuh achievementnya mau apa? Are you looking for the money or are you looking for the fame? Saat itu I was looking for the money karena papaku sakit. Papaku udah pensiun, terus aku cuman kayak oke, aku ngumpulin uang aja deh. Gitu, however I can do it tanpa gengsi gitu kan. Karena my life I always wanna be a businesswoman. Selalu pengen jadi businesswoman. Oke. Tapi karena terbatas keuangan, karena papa sakit, jadi aku mencoba segala hal untuk bisa mendapatkan uang dengan cara yang baik. Untuk memodali si cita-cita ini suatu hari nanti. Oke. Karena kan aku juga pengen jadi artis itu kita ada background S1, minimal kuliah itu selesai, orang tua juga happy, bangga anaknya S1 nih gitu kan. Jadi pada saat aku kuliah, hampir di semester 5 ya aku mau berhenti kuliah karena nggak ada biaya. Jadi aku melanjutkan modeling, syuting, bahkan nyoba jadi ekstras. Saat itu figuran ya. Bayaran berapa sih? 25.000. Iya, seharian tapi nunggu dari pagi sampai pagi. Iya. Ngerasain gitu. Ngerasain juga jadi kru, ngerasain orang produksi ya. Yes. Ngerasain semuanya. Dari situ aku kayak we have to value every position that we are facing gitu. Terus dari situ bangkit, banyak bulian juga kan, kayak lo nggak bisa jadi peran utama. Lo harus selalu jadi peran supporting karena muka kamu tidak mendukung, karena kamu Indo. Buliannya banyak karena kamu Indo. Itu agak aneh sih. Iya, jawaban yang asal itu apa ya, banyak banget Indo yang jadi banyak iya. Bahkan I look up for Cinta Laura, Meriam Bellina zamannya itu, karena aku kayak Ida Yasha sudah memulainya di tahun dia loh. Jadi itu kayaknya cuma orang-orang asbun yang di umur segitu kamu harus sudah bisa memfilter gitu loh, apa yang harus kamu terima sebagai pecutan dan apa yang no. Iya. It was an option. You either mau dobrak or you either kehancur banget mental ya, terus kayak give up. Tapi yang nguatin aku waktu itu Kak Reza Rahardian. Justru Reza Rahardian? Kenapa dia? Karena dia bilang, jadi waktu itu dia lagi bikin casting omnibus. Dia Darius punya film ya? Iya. Terus dia castingin untuk juga peran Nana yang baru. Oke. Di Filosofi Kopi. Terus aku bilang waktu itu, Kak Reza kayaknya aku nggak kuat karena aku selalu dianggap nothing. Terus dia cerita, karena itu FTV kita pertama bareng juga. It was my first FTV shoot bareng sama dia, sama Sharena, aku ingat banget. Sama siapa? Sharena, oke. Sharena, Hai Sharen. Abang Delon ya kan? Iya, Sharen. I was so lucky untuk pertama kali syuting dapetin mereka. They were senior. Dan mereka udah wanti-wanti, so kan peran baru nih, agak hati-hati ya, agak mendengarkan kan, reading dulu atau apa dengan Kak Reza maunya gimana gitu. Terus aku kayak oke. Tapi at the end mereka motivate. Itu yang aku suka ya. Kadang kan ada orang yang udah jadi artis bisa dikatakan sombong. Mereka tidak suka saling membantu. Gatekeeping. They just wanna be. Ya. Tapi by the time ada orang yang mengerti mereka pernah di situasi itu, jadi mereka kayak motivate. Jadi mereka benar-benar, ayo wes kamu bisa, you have a talent. Don't lose hope, hajar aja terus, karena gue juga dulu begitu. Itu omongannya Kak Reza. By the time Umur berapa itu? Kamu ingat gak? 21. Oke. 21. Wow, kamu masih sangat muda ya pada saat itu menghadapi itu sendiri. Dan gak bisa cerita sama mama papa juga kan? Papa sakit, mama gak ngerti. Oke. Nggak ada sama sekali. Mama perawat, papa jatuhnya Deplu tuh PNS ya. Ya, dan pensiunan kan Yes. udah waktu itu. Ya, I was alone, kakakku kuliah biasa gitu kan. Terus
ngehadepin dunia industri seperti ini tuh emang you have to have a strong mental. Untungnya kalau kita flashback ke Korea itu, maybe I was supposed to be ngelihat itu semua supaya aku nggak kaget pada saat aku nanti di industri. Kamu punya perbandingan. Jadi kayak punya pegangan, kayak terobos aja terus. Paling nggak disuruh nggak makan gitu ya. Iya. Cuma kayak gini doang bisa deh. Iya. Nggak harus pingsan kayak Jessica. Siapa tadi? Jessica Jung. Jessica Jung. Sementara gue udah lupa namanya. Jessica siapa? Wang Hang. Udah gitu. Gimana? Sekarang di mana itu Mbak Jessica? Masih di industri yang sama, yang di umur aku belum punya keluarga, belum married, ya itu harsh life that they have to be a single. Ya karena udah sign contract. Iya. Aduh maaf ya buat yang penggemar Korea, I'm really blind soal siapa mereka, namanya apa, tapi ya kayak bahwa aku tahu tuh kayak Jessica itu aku kurang. Jessica aja SNSD. SNSD, Girls Generation apalah itu. Oh namanya, oke. Gitu. Oke, so akhirnya syuting lah itu sama Reza dan Sharon. Yeah. And then lanjut lagi ke Filosofi Kopi 2. Oke. Terus karena waktu itu aku udah mulai kayak go on a travel, aku udah mulai nabung-nabung dan aku pengen pindah ke tempat yang aku bisa membangun usaha. And my dream was Bali. Loh, padahal kamu orang Bali, tapi orang Bali yang tinggal di Jakarta. Iya. Jadi nggak pernah dibawa orang tua kembali ke Bali? Enggak. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Dibawa orang tua kembali ke Bali? Enggak. Oh, aku pikir kamu kesini karena orang tua juga udah mulai tinggal di sini gitu. Enggak, papaku tinggal di Jakarta. They even don't wanna live in Bali. Oh, I see. Katanya kalau orang Bali, papa, mama di Jakarta bilang, kamu nekat ya pindah ke Bali dengan culture yang sangat strong ini gitu. Karena kan Macanang, Banten setiap hari, dan sebenarnya suamiku sih yang lebih rajin. Yang apa? Lebih rajin. Iya. Aku kan masih belajar Tapi banyak. memang tata adat istiadatnya memang rigid sekali sih memang ya. Iya. Gitu. Iya. So then ya udah aku back to Filosofi Kopi waktu itu cuman sampai yang kedua selesai, and then aku pindah ke Bali. Demi membangun usaha. Ini belum kenal si suami nih. Belum, itu masih go back and forward. Itu go back and forward, nggak ada pacar tuh di Bali. Nggak. Makanya kamu motivated. 3 tahun jomblo. Wow, oke. Karena aku benar-benar kayak I wanna focus on your entrepreneurship. I wanna have my career. Yeah. Aku pengen duit datang nantinya sebelum aku tuir. Iya. Kamu pengen sesuatu yang passive income. Iya. Oke. Iya, passive income. Karena aku mikir berat nih dengan membiayai keluarga saat itu, terus income-nya dari artis kan kita harus pandai menabung. Betul. Terus pengennya kayak aku nggak mau lama-lama di industri ini karena I wanna have a family. Juga udah mikirin family. Paket lengkap kamu ini sebenarnya Wesni ya. Bener loh. Tua old soul kali ya, Ketuk Kak? ya. Ketuk ya, tua ya. Jadi udah mikir ke depan mau entrepreneur, tapi juga ke depan kepengen punya keluarga. Jadi nggak ngoyo kerja tapi
kepengen membangun keluarga. Iya. Kepikiran nggak waktu itu jodohnya akan orang Bali? Atau dari orang tua harus ada, kalau di Batak kan suka gitu tuh. Harus Bali kan? Kalau kakak harus Batak. Harus Batak, iya. Kayak harus serumpun. Iya, walaupun aku rebel ya, ini Iya, orang iya, Jawa iya. kan. Iya. Terkadang rebel itu kita akhirnya menemukan keindahan di kita. Jadi kamu nggak ada keharusan, harus orang Bali saat itu? Orang harus, Bali. Oke. Harus orang Bali. Waktu itu dapat yang beda agama dilempar sama mama pakai panci. Yang bener. Oh. Mama tuh disiplin strict orangnya. Oke. Papa yang agak ya udahlah, kamu anak cewek, yang Iya. penting kamu nggak bikin papa malu, udah. Iya, nggak iya. apa-apa. Iya. Akhirnya kan susah ya nyari jodoh di Jakarta, nyari Bali ya segelintir. Susah. Ya udah kakakku lah yang ikut komunitas Bali di Jakarta. Oke. Gitu. Oke. Dan ketemulah sama my husband, tapi hanya berteman waktu itu. Oke. And Ketemu di komunitas itu yes, komunitas itu di Jakarta. di Jakarta. Oke. But I didn't want to continue because I still want to focus on my career. Oke. Ya hilang tuh kita. Nggak ada Tapi udah kabar. sempet kayak jalan bareng. Iya 2 kali aja. Oh iya. Abis itu kayak Nice try aja ya. Iya kayak udah nggak mau, nggak berani. Akhirnya aku traveling karena the achievement that I have, I want gitu. Dan aku suka banget berenang dan segala macam. Akhirnya dapatlah BA GoPro. BA GoPro. Ini anak hidupnya luar biasa ya. Kalian suka traveling, pasti Kak Sofi juga suka traveling dong. Maksudnya traveling makes you appear who you are. Iya, oke. Ya Iya, kan? iya. Makes You you- kind of find yourself when you get lost in Yeah. traveling. Iya, You betul. reveal who you truly are for yourself, not to people. Ya. And that makes you have the inner happiness for yourself, kayak inner healing, terus the gratitude and apa ya, and gratefulness that you find by traveling itu aku kayak gitu. Oke. Yang nggak nyangka dapat BA GoPro juga karena ya udah iseng bikin konten. BA GoPro tuh berarti waktu itu dibayar dong, nggak hanya apa namanya? Kontrak doang Kak, produk doang. Oh, produk aja. Oke. Produk Nah, tapi aja. siapa yang membiayai begitu kamu dapat? Aku ajuin proposal untuk traveling membuat konten. I see. Jadi kayak ya udah proposal ngajuin no budget gue traveling gitu. Iya. Ya udah bikin konten aja. Tapi apa namanya disetujui Disetujui. proposal itu. Yang penting kita tahu anggaran. Kan aku anak backpacker kan. Oke. Jadi kan anggarannya kan nggak meludak dong. anggarannya turun. Anggarannya kayak oke lah buat mereka. Oke ya lo berangkat ke Spain. Oke ya lo berangkat ke Gorontalo. Lo berangkat ke sini. Lo berangkat ke sini. Kamu sadar nggak sih sebenarnya kamu itu udah Tuhan kasih jalan, si artisnya dapet syuting, tapi dengan kemampuan kalau artis doang nih, dia akan tunggu sebuah tim produksi membuat dia bisa jalan-jalan. Iya, Tapi iya. karena kamu ada sisi entrepreneurship itu, you make the proposal, it's like a business plan. Iya. Kamu kasih ke brand, and then brand setujuin, kamu jalan. Iya. Travelingnya dapet, artisnya juga tetap Tetep kegiatan shoot artis. ada. Tapi as a business person, kamu sudah jalani itu gitu. Sadar nggak waktu itu? Sebenarnya enggak Kak, cuman aku mulai sadar tahun 2015 things were going digital. Nah inilah kenapa kayak, oh aku menyadari bahwa COVID itu memang it's meant to be, dan aku pun juga nggak nyangka bisa jadi KOL karena berawal dari tahun 2015 itu pas aku main series catatan si boy, mulailah tuh ngeliat kayak vlog-vlog orang. Dan waktu itu belum ada Atta Halilintar atau apa, jadi aku mulai tuh Kak tahun 2015 vlog. Vlogging karena jadi BA-nya GoPro obligation dong untuk bikin konten. Iya, jadi kayak kamu dilatih ya. Dari situ aku mulai kayak oh oke nih edit sendiri. Edit udah bisa sendiri, oke. Terus Capek kayak- loh itu. Capek loh itu. Capek Kak. Oke. Capek banget. Tapi it was really fun because you always meet someone new that is inspiring Oke. gitu. Ya. Mau dari manapun orang-orangnya. Kamu belajar. Yes. Oke. Yes. Jadi emang kayaknya ya aku dikasih sama Tuhan ikut papah terus ke Korea, terus habis itu pindah ke Indonesia ternyata artis live, and then KOL live, yang itu sesuatu yang it's a never ending learning sih buat aku. Jadi awalnya itu
setelah jadi brand ambassador GoPro ini, lalu kamu di dalam pikiranmu kan pasti hanya yang penting gue bikin konten travel, right? Yeah. And then kesininya kamu ngeliat bahwa wow, digital is life. Yes. Berarti kita mulai pindah kanvas. Yes. Tidak hanya mengandalkan televisi Yeah. atau radio atau Yeah. apapun, tapi online, frekuensinya berubah. 2015 tuh udah kelihatan pergeseran. Sudah kelihatan pergeserannya. Ini sebelum the Great Reset, Yes. yaitu COVID. Yes. People call it the Great Reset Iya, karena iya, memang benar. kita di reset banget ya. Betul. Oke, jadi dari situ kamu sudah punya pengetahuan akan itu. Itu paslah dengan kamu pindah ke Bali. Tahun berapa itu? Aku pindah ke Bali fully itu tahun 2018. Tapi dari 2015 aku mulai vlogging itu aku bolak-balik ke Bali untuk hunting tempat. What can I do to make a business waktu itu? Dan akhirnya kan kita ada punya tabungan lah Kak. Tabungan sama kehidupan pribadi. Tabungan ada buat bisnis tapi kehidupan pribadi udah mulai nol nih duit. Aku sampai tidur di bunk bed sama 11 orang. Di mana? Di Bali. Di bunk bed sama 11 orang, Iya. kos-kosan. Iya kayak satu ruangan ada 11 Bunk bed, bunk bed. Itu orang tua kamu tahu nggak? Enggak. Taunya kamu di Bali tinggal di mana? Kamu bilang ke mereka? Ini ngekos di rumah teman. Oh, oke. Demi nih ya, Demi. aku harus bisa punya bisnis di sini. Iya, karena papa tuh selalu kayak, Dek udahlah kerja kantoran aja, aduh nggak sanggup Pak. Jadi kayak emang otak dagang gitu. Terus ya udah, akhirnya ke Bali, terus keliling, sampai akhirnya duit habis, tinggal 150.000 di dompet. Dan nggak mau pakai duit buat bisnis ya? Nggak mau. Akhirnya aku tidur di pantai 2 hari. Ini anak siapa sih? Istri siapa ini? Gimana maksudnya tidur di pantai? Tidur di pantai 2 hari. Pantai mana? Gunung Payung waktu di Jimbaran, abis itu ke Batu Bolong sini. Pakai sleeping bed gitu? Enggak. Kain Bali aja ngelempreh. Terus? Makan nasi bungkus 10.000 buat 2 hari. Astaga. Ini untung ibumu nggak tahu loh ini. Untung. Sekarang tahu. Ya ampun, gila juga ya lo. Ya gimana mah kalau nggak gila, gue nggak akan nyampe sini mah. Oke, itu kan titik udah lowest tuh pada saat itu sampai harus bobok di pantai di pasir ya. Kalau aku jadi mamamu sih aku udah nangis ya, naik pesawat aku tarik pulang kamu hari Makanya itu aku juga. nggak mau kasih tahu. Oke, what happened in the 2 days yang nginep di pantai itu? Pasti ada breakthrough Iya, banget. atau Breakthrough oke that's it, banget. gue nyerah pulang. Akhirnya aku buka pamflet free waxing for 100 people. Jadi aku sembari nyari pegawai. Kamu yang ngajar, kerjain. Tangannya gini lagi, ketahuan banget kamu bisa ngebenang ya. planning. Aku bilang ke klien, aku nggak bisa punya anak waktu itu karena aku kena toxoplasma. Oke. That's why I don't wanna get married. I survived brain tumor. Tuhan Yesus. Si suami posisinya masih sumba, aku cuma sama Kaimano di rumah, aku lagi turun tangga, tiba-tiba aku blackout. And I was only with Kaimano. Siapa yang selamatin kayak mana? Nggak Waktu ada. itu digendongan. Nggak ada. Terus jadi dia diem aja di tangga nungguin aku bangun. Jadi selama 1 tahun aku menjalani pekerjaanku dengan kontrak yang ada, aku nggak boleh reveal aku kena tumor otak karena bisa di Kak, ya. what happened? Did anything happen at that time gitu, di mana kamu merasa ada hal yang kamu harus let go, kamu harus forgive, Ya. harus apa? myself, self-acceptance. Karena all these years since I was small, I always try hard to show people who I am in mom's perspective.